Sintayong dikabarkan akan diperpanjang kontrak dia bersama dengan Tim Nasional Indonesia sebagai pelatih kepala, dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan ini bahwa memang ada perpanjangan paling tidak untuk 1 tahun ke depan. Bagaimana masa depan STY dengan tim nasional kita, terutama ia menangani tim nasional senior. Tapi harapan itu ada, ya ada kegembiraan tentunya bagi Sintayong ketika mendengar ini bahwa Erick menginginkan untuk 1 tahun lagi ke depan sambil Gue baru dapat kabar kalau Sintayong memperpanjang kontraknya 2027, dan seperti video yang sebelumnya, yang hari ini gue posting, gue bilang sangat penting kehadiran Sintayong dalam pertandingan kualifikasi karena sekarang dia diberi kesempatan untuk melanjutkan visinya. Semoga sukses dan semoga berhasil. Siapa tahu kalau sedikit keberuntungan kita bisa lolos ke Piala Dunia, walaupun itu pada saat ini masih hanya sebatas mimpi. Erick Thohir terima kembali kehadiran Sintayong jelang timnas hadapi China di ronde 3 Piala Dunia. Jakarta, jelang pertandingan krusial timnas Indonesia menghadapi China dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah kabar mengejutkan dan penuh harapan muncul dari Federasi Sepak Bola Tanah Air. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara terbuka menyambut baik kehadiran kembali pelatih asal Korea Selatan, Sintayong, yang sebelumnya menukangi timnas Indonesia selama lebih dari 4 tahun. Meski kini kursi pelatih utama diduduki oleh legenda Belanda, Patrick Kluivert, kehadiran Sin disebut-sebut akan memperkuat struktur teknis dan strategi Garuda dalam menghadapi lawan tangguh seperti China. Kembalinya Sintayong bukan dalam kapasitas sebagai pelatih kepala, melainkan sebagai penasihat teknis, analis lawan, dan mentor bagi pemain muda yang banyak dibentuk olehnya selama masa jabatannya. Bagi publik sepak bola Indonesia, hal ini menjadi momentum emosional dan strategis, mengingat kedekatan emosional Sin dengan para pemain dan fans Indonesia. Erick Thohir, yang sejak awal menjabat sebagai ketum PSSI membawa misi reformasi dan modernisasi sepak bola Indonesia, memandang kolaborasi lintas pelatih sebagai langkah maju. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, ia menyatakan bahwa kehadiran Sintayong akan menjadi tambahan kekuatan, bukan gangguan bagi Patrick Kluivert. Kami bukan sedang bicara soal posisi, tapi kontribusi. Coach Sin tahu betul bagaimana karakter para pemain kita, bagaimana cara membangun mental mereka. Coach Kluivert sangat terbuka terhadap kolaborasi ini. Di level tertinggi sepak bola, kolaborasi bukan hal aneh, ini soal visi bersama, ujar Erick. Erick menekankan bahwa Sin akan berperan sebagai penasihat strategis dalam analisis taktik dan pengembangan pendekatan melawan China, tim yang dikenal dengan organisasi permainan kuat, postur besar, dan stamina tinggi. Pengalaman Sin yang pernah menangani Korea Selatan dan bertemu China berkali-kali di level Asia Timur, dinilai sangat berharga. Sintayong dikenal sebagai arsitek generasi baru timnas Indonesia, mulai dari kelompok usia U19, U23, hingga senior. Di bawah arahannya, pemain seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Hernando Ari, hingga Witan Sulaiman menempa diri sejak usia belia dan kini menjadi andalan utama timnas. Tak hanya membangun tim, Sin juga menanamkan etos kerja dan disiplin tinggi dalam skuad muda Indonesia. Ia dikenal tegas, penuh detail, dan visioner. Meskipun masa kontraknya tidak diperpanjang pada akhir 2024 karena arah kebijakan baru PSSI yang ingin bereksperimen dengan pendekatan Eropa melalui Kluivert, tak ada rasa dendam dari sang pelatih Korea. Sebagai pelatih utama, Patrick Kluivert memperlihatkan sikap dewasa dan profesional dalam merespons kembalinya Sintayong. Dalam beberapa kesempatan, Kluivert menyatakan kekagumannya pada fondasi yang sudah dibangun Sin dan menganggap keterlibatan mantan pelatih itu sebagai hadiah untuk tim. Dia tahu tim ini lebih lama dari saya. Saya pikir sangat bijaksana jika kita membuka ruang kolaborasi.
Saya akan sangat terbuka untuk berdiskusi taktik, menganalisis permainan China bersama, atau sekadar meminta pandangannya tentang pemain, kata Kluivert dalam wawancara di sela latihan. Kluivert sendiri memiliki misi besar membawa Indonesia ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya, tampil di Piala Dunia. Dengan jadwal padat dan lawan-lawan berat menanti seperti Jepang, Iran, dan Arab Saudi, kekuatan kolektif dan kesiapan taktik akan sangat menentukan. China bukan lawan yang asing bagi Indonesia, namun tetap menjadi tantangan besar. Tim berjuluk Tim Dragon itu dikenal dengan pendekatan pragmatis, ball possession kuat, dan duel udara berbahaya. Dalam pertemuan terakhir di level senior, Indonesia mampu menahan imbang 1-1 dalam laga persahabatan, namun kali ini pertaruhan jauh lebih besar. Dengan peringkat FIFA lebih tinggi dan dukungan federasi kuat, China dipastikan tidak akan datang untuk bermain aman. Mereka mengincar 3 poin untuk mengamankan tiket ke babak selanjutnya, terutama setelah kekalahan tipis mereka dari Jepang di laga pembuka ronde 3. Shin yang pernah menangani tim Korea Selatan dalam duel dulunya melawan China, dinilai punya rekam jejak yang relevan untuk mengurai cara bermain mereka. Para pemain timnas Indonesia menyambut positif kehadiran kembali Shin Tae-yong. Beberapa bahkan secara pribadi menyampaikan terima kasih kepada pelatih yang membimbing mereka sejak usia remaja. Marcelino Ferdinand menyebut kembalinya Coach Shin sebagai suntikan motivasi ekstra. Coach Shin itu seperti orang tua kedua di tim. Dia yang memoles kami dari muda. Sekarang ada Coach Kluivert dan Coach Shin, kami merasa seperti dijaga dua legenda, ujarnya. Federasi Sepak Bola Indonesia kini sedang menyusun skema formal untuk menempatkan Shin Tae-yong sebagai penasihat teknis tim nasional. Ia tidak akan berada di bangku cadangan atau memimpin latihan langsung, namun akan terlibat dalam sesi analisis, pengamatan video lawan, serta berdiskusi langsung dengan tim pelatih utama. PSSI juga berencana memfasilitasi kedatangan Shin ke Indonesia 2 pekan sebelum laga melawan China, agar ia bisa langsung bertatap muka dengan skuad dan memberikan pembekalan teknis. Laga melawan China akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, dan diprediksi akan menyedot lebih dari 70.000 penonton. Euforia besar tengah membuncah, terlebih setelah Indonesia lolos dari ronde 3 dengan dramatis. Erick Thohir berharap, dengan kolaborasi dua tokoh besar dan dukungan penuh dari rakyat Indonesia, timnas bisa mencetak sejarah. Kembalinya Shin Tae-yong ke pangkuan timnas Indonesia menjadi simbol bahwa sepak bola Indonesia kini mulai berpikir strategis, kolaboratif, dan profesional. Ini bukan sekadar reuni emosional, tapi langkah cerdas menuju ambisi besar, lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah.